Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzah 'anil syuraka'i wal amthal, alladhi bayyana li'ibadihil harama wal halal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuslihul qalba wal lisan min fasadil af'al. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu maula Bilal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ma'asyiral hadirin al-a'izza, fa inni musikum wa nafsi al-mudhnibah bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala habibukum wa nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala al-imam Qutb ad-da'wah wal irsyad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, taqwa ilahal alamin fa innaha 'izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghina ad-darain fastamsik biha tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Wa man dayya'a at-taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil 'uqba fununun nadamati. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban bagi seorang khatib untuk mengingatkan agar kita semua tidak bosan dan tidak lelah untuk berusaha meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah tolak ukur mulia atau hinanya manusia, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Diingatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad bahwa yang namanya takwa kepada Allah Tuhan semesta alam itu kemuliaan. Kemuliaan sekaligus penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya bagi kita seorang mukmin untuk merasa aman apabila kita senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada penjaga sebaik penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwani rahimakumullah, bekal takwa adalah sesuatu yang sangat penting, yang mana definisi dari takwa ini sering kali kita dengar, tapi memang tidak sedikit yang belum bisa mengamalkan, yaitu kita menjaga apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita lakukan. Apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Nabi perintahkan, kita lakukan. Apa saja yang Allah larang, apa saja yang membuat murka Allah, kita jauhi. Imtithalul awamir wajtinabuz zawajir. Akan tetapi terkadang kita dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh setan, sehingga kita melakukan apa yang sudah Allah larang dan enggan atau malas melakukan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, untuk menjaga ketakwaan ini tidak mudah. Banyak orang bertakwa 1-2 hari kemudian kembali lagi menjadi orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Untuk menjaga kualitas ibadah ini tidak mudah, tapi bisa dan harus wajib kita upayakan. Dan salah satu faktor orang berat untuk melakukan ibadah kepada Allah
dikarenakan apa yang masuk ke dalam mulut mereka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka wajib bagi kita orang muslim untuk hati-hati dengan apa yang kita makan. Jangan sampai sesuatu yang kita makan yang cuman enaknya sebatas di lidah saja membuahkan azab di dunia dan di akhirat. Jangan sampai makanan yang kenikmatannya sesaat saja membuahkan neraka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka yang pantas untuk daging tersebut. Lah ini wajib kita untuk berhati-hati apa yang masuk ke dalam mulut kita, apa yang masuk ke dalam mulut keluarga kita, istri dan anak kita. Kita beri nafkah mereka dengan apa? Jangan sampai dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dengan uang haram, dengan pekerjaan yang haram. Maka dikhawatirkan kita masuk ke golongan yang tadi, orang-orang yang dagingnya enggak pantas masuk surganya Allah, wal a'yadu billahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, sesuatu yang halal kebanyakan nggak baik. Sesuatu yang halal berlebihan nggak baik, apalagi berlebihan dan tamak dengan sesuatu yang haram. Maka ini adalah PR untuk kita semua hadirin rahimakumullah. Seberapa menjaga kita, seberapa waroknya kita di dalam menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita. Diceritakan bahwa Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, suatu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang kaya raya, yang hartanya habis diinfakkan untuk kemaslahatan umat Islam, diinfakkan untuk perjuangan dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat kedapatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini lapar hadirin rahimakumullah. Kelaparan karena 2 atau 3 hari tidak makan. Datang satu anak kecil menghampiri Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Khalifata Rasulullah, wahai pengganti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bawa apel, apakah kamu mau apel ini untuk mengganjal lapar yang ada di perutmu?" Sayyidina Abu Bakar posisi lapar, nggak makan berhari-hari, diambil apel, jadi mengucapkan terima kasih, duduk baca bismillah, dia gigit apel itu dengan 1 gigitan. Kemudian bertanya Sayyidina Abu Bakar, "Wahai anak kecil, dapat dari mana kamu apel ini?" Dijawab, "Tadi ada orang jahiliyah, kafir Quraisy, prasmanan, saya ambil apelnya." 1 gigitan tadi nggak ridho Sayyidina Abu Bakar kalau 1 gigitan tadi masuk ke dalam perut beliau. Maka beliau muntahkan dengan paksa apel ini tadi sampai berlebihan, sampai sebagian sahabat mengatakan, "Cukup wahai Sayyidina Abu Bakar." Tetap dikeluarkan sama Sayyidina Abu Bakar sampai akhirnya muntah dan keluar. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi law lam yakhruj hadhihi ta'am illa bi ikhraji ruhi ma'hu la akhrajtu." Demi Allah, kalau apel 1 cokotan ini tadi nggak mau keluar kecuali nyawa saya katut ikut keluar, saya keluarkan sekalian. Amit-amit nggak mau saya di perut saya ada barang yang haram. Hadirin rahimakumullah, bagaimana orang yang makan bukan 1 apel, nasi bungkus 1 penuh dia makan dengan barang haram. Tanak beras 5 kilo di rumahnya full barang yang haram, kulkasnya penuh isinya barang yang haram. Bagaimana dengan orang yang bertahun-tahun dia, anaknya, istrinya dia makani, dia berikan, mereka nafkahi dengan barang yang haram. Wal'iyadu billahi min dhalik. Ini sesuatu yang sangat mengerikan hadirin rahimakumullah. Padahal Nabi sudah mewanti-wanti, Nabi sudah mewanti-wanti kita semua, para ulama sudah mewanti-wanti kita, jangan sampai hati-hati dengan yang namanya makanan haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu suci, enggak menerima kecuali sesuatu yang baik, sesuatu yang suci.
orang yang terbiasa dengan makanan yang haram, hadirin rahimakumullah, maka akan berat dia untuk melaksanakan itu tadi yang kita bahas, yaitu ketakwaan kepada Allah. Man akalal haram asad jawarihuhu sya'am aba. Orang yang makan makanan haram, asad jawarihuhu, anggota tubuhnya akan maksiat, sya'am aba, sadar nggak sadar, mau nggak mau akan digereng untuk kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau kita mau tahu ciri-ciri orang yang biasa makan makanan haram, waktunya Jumatan dia santai ada di pasar, waktunya sholat 5 waktu dia santai, nggak berdiri, nggak ambil wudhu. Ketika ada hal-hal yang baik dia santai, nggak akan terburu-buru kejar hal baik itu. Berat sekali langkah kakinya kalau diajak ke hal-hal yang baik. Tapi ketika diajak melakukan hal-hal yang menimbulkan murkanya Allah, yang berbau maksiat, dia ada di garda terdepan. Lah ini biasanya orang seperti ini adalah orang-orang yang terbiasa dari makanan yang haram. Sesuai dengan ini tadi, asad jawarihuhu sya'am aba, wa man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'am aba. Dan orang yang menjaga diri, menjaga semaksimal mungkin, gak mau dari perutnya ini sampai kemasukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka akan taat anggota tubuhnya, sya'am aba, mau nggak mau, sadar nggak sadar, dia akan digiring menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan jalannya untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu perlu kita ketahui bahwa barang haram ini dibagi menjadi dua. Ada sesuatu itu yang haram lidzatihi, sesuatu yang karena zatnya aslinya sudah haram, meskipun kita beli dengan uang yang halal. Babi, anjing, minuman keras itu sesuatu yang haram, meskipun kita beli pakai uang halal. Gak akan merubah hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang halal, karena itu adalah sesuatu yang haram karena zatnya. Makanan haram seperti ini bahaya, dan ini diharamkan oleh syariat Islam. Begitu juga yang kedua, haramnya li'arid, sesuatu yang haram karena ada sebab. Kita makan nasi putih halal, kita minum air putih halal, kita minum susu halal, akan tapi kita membeli itu semua dengan uang haram, hasil menipu orang, hasil khianat kepada orang. Kita memperoleh uang itu dari judi bola, kita peroleh uang tersebut dari aplikasi chip online yang dengan tujuan kita judi di sana, kemudian dapat uang, kita jadikan uang itu berupa sesuatu makanan dan kita makan haram. Itu yang dibilang oleh Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Ya, ini yang dibilang daging-daging yang lebih pantas masuk neraka, nggak pantas masuk surga. Wala'iyadu billahi min dzalik. Maka dari itu ikhwani rahimakumullah, perlu untuk kita sadar, perlu untuk kita segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan jangan sampai barang haram ini tadi membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin jauh dari Allah, berarti kita semakin jauh dari surga. Kalau kita jauh dari Allah, kita jauh dari husnul khatimah. Kalau kita jauh dari Allah, berarti kita dekat dengan neraka dan dekat dengan su'ul khatimah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, ayo kita rubah pola hidup kita. Jangan jadi orang yang meringankan atau mengentengkan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah. Kita jaga apa yang masuk ke dalam perut kita. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, kenapa kok susah sekali doa kita ini untuk diijabah oleh Allah. Di dalam satu hadis disebutkan, seorang hamba as'ath aghbar yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb ya Rabb. Ada seorang hamba yang pakaiannya compang-camping, kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tangannya dia angkat ke atas, ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah. Wa mat'amuhu haram, sedangkan dia makan makanan haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari barang haram. Wa ghudhiya bil haram, dari kecil dimakani makanan haram. Fa anna yustajabalah, gimana doa yang seperti ini mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala?
Maka dari itu hadirin rahimakumullah, faktor apa yang masuk ke dalam makanan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Allah menjamin rezeki kita, jangan khawatir, nggak mungkin nggak makan selama kita mau yakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meringankan enteng tangan kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kita curi uang dari sana, kita tipu orang di sana, kita khianat kepada orang ada di sana, kita khianat kepada saudara-saudara sesama muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, sesuatu yang sudah masuk ke dalam perut dan berubah menjadi daging, gimana kita mau ngilangin? Gimana kita mau ngilangin bekas hal-hal seperti ini? Diceritakan bahwa salah seorang ulama pernah satu ketika masih kecil, dia biasa disusui oleh ibunya sendiri. Bapaknya, ayahnya melarang jangan sampai anaknya ini disusui orang lain, karena dia nggak tahu perempuan yang menyusui anaknya itu apa yang dia makan. Sedangkan kalau istrinya, dia bisa jamin insya Allah makanannya halal. Sampai suatu ketika, entah si ayah ini pergi musafir atau bagaimana, si anak ini tadi disusui oleh pembantu rumah tangganya, yang wallahu alam apa yang dia makan, entah barang halal atau barang haram. Sampai akhirnya tumbuh si anak ini menjadi ulama besar, dan ada kesulitan ketika bicara. Sedikit ada rasa sulit ketika mengucapkan, ketika menyampaikan mauidhatul hasanah, atau ketika pengajian ada sedikit sendatan di dalam omongannya. Salah seorang muridnya bertanya, kenapa ya Syekh kok selalu seperti ada sendatan? Iya, karena dulu waktu masih kecil saya pernah satu kali disusui oleh selain ibu saya, itu pun dimuntahkan sama bapak saya, tapi karena ada sisa-sisanya di lidah saya menjadi penyebab sampai sekarang saya tua ini nggak bisa hilang. Wala'iyatubillahi min dzalik. Gimana orang yang menafkahi anaknya tumbuh dari kecil sampai tua dengan barang yang haram? Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dan keluarga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima apa adanya, rezeki yang sedikit kita nikmati, kita syukuri, sehingga kita nggak nyolong, nggak jadi maling, nggak nipu, nggak khianat dan lain sebagainya. Dijauhkan kita dan keluarga kita daripada makan makanan yang haram, makan makanan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikhawatirkan menjadi penyebab seorang hamba masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.